King of Kings and Lord of Lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan.
Ya, baik saudaraku, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Brigjen TNI Rano Tilaar SE. Beliau adalah Kepala Staf Garnisun Tetap yang pertama, yaitu daerah Jakarta. Puji nama Tuhan, saudara. Tentunya hari ini ada rema firman Tuhan yang akan kita terima. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara siap? Mari saudara, kita untuk waktu selanjutnya kita akan persilakan kepada Bapak Rano Tilaar. Puji nama Tuhan. Silakan Pak Rano. Haleluya. Shalom, terima kasih Bu Lydia. Shalom. Selamat pagi Pak Rano. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan dalam renungan doa pagi Anastasia ini. Saya izinkan untuk menggunakan presentasi. Silakan Pak. Tolong share screen. Shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rano Tilaar. Tadi Bu Lydia memperkenalkan saya sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta. Tentunya karena saya adalah abdi negara, maka saya memiliki pangkat. Pangkat saya pada saat ini adalah Brigadir Jenderal. Dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa sharing firman Tuhan. Dan tentunya setiap pagi yang saya juga lakukan adalah membuat renungan ataupun juga membuat suatu ibadah kecil yang saya sebut adalah dengan sebutan atau istilah saat teduh. Jadi setiap pagi saya dan istri, dan kalau misalnya anak-anak belum sekolah, maka kami juga akan mengajak anak-anak untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Di mana dalam saat teduh tersebut kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujian. Kemudian setelah itu kita membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, dan kemudian mendoakannya. Dan setelah itu kita menyanyikan kembali sebuah renungan, sebuah pujian. Kemudian setelah itu kita mengakhiri acara saat teduh kita dan masuk ke dalam kesibukan dalam keseharian kita. Hadirin yang saya hormati, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Samuel 11 ayat 2. 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua. Ini adalah isinya, namun karena ini terlalu panjang, sehingga langsung saja saya kutip bagian-bagian yang menjadi inti. Nggak tampil, Pak? Ya, nggak tampil. Nggak ada tampilan. Ya, share screen-nya belum kelihatan Pak Rano. Ada PowerPoint yang dibagikan? Oke. Ada PowerPoint. PowerPoint-nya belum masuk ya? Belum kelihatan Pak Rano. Skip dulu. Skip. Bentar. Bentar ya. Mohon maaf ini karena enggak ada. Layar. Mulai sekarang. Siap.
Bagaimana, sudah terlihat? Belum. Belum. Pak Rano, malah kameranya tertutup ya. Atau mau dibantu Pak Rano untuk di-share, bisa kirim ke Bu Lydia. Oh, begitu. Ya, dokumennya bisa dikirim, nanti di-share kan. Ya. Baik, kalau begitu saya tidak usah menggunakan PowerPoint saja. Boleh. Ya. Kalau begitu mari kita mulai. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab kita masing-masing, yaitu pada 2 Samuel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Saya bacakan 2 Samuel pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya, lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Hadirin yang saya hormati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti kita ketahui bahwa judul daripada perikop ini, sayang tadi screen-nya tidak bisa di-share atau presentasinya tidak bisa di-share, adalah Daud dan Batsheba. Memang dalam bacaan firman ini, Batsheba belum keluar. Namun, ini adalah bagian daripada dosa yang dibuat oleh Daud bersama-sama dengan Batsheba. Dan dosa ini ternyata melahirkan sebuah aib, yaitu Batsheba hamil. Dan ketika itu pula timbul rencana jahat di hati sanubari ataupun di dalam benak daripada Daud. Dan dia kemudian menyusun suatu siasat. Siasat yang pertama adalah untuk mengelabui Uria. Dan satu hal yang saya senang daripada Uria ini, yaitu ternyata Uria ini adalah seorang prajurit yang bukan saja setia, tetapi menurut saya prajurit yang teladan. Karena kenapa? Di ayatnya yang ke-11, dalam 2 Samuel pasal 11 ini, ayat ke-11 jelas menjelaskan jawaban daripada Uria ketika Daud mensiasatinya untuk yang bersangkutan ditarik dari medan pertempuran dan kemudian diizinkan untuk pulang ke rumahnya, membasuh kakinya, dan tidur bersama dengan istrinya. Sehingga aib tersebut nantinya bisa dimanipulasi oleh Daud merupakan hasil buah hubungan antara Batsheba dan Uria. Tetapi siasat ini tidak manjur karena Uria menjawab permintaan ataupun juga perintah daripada Raja Daud ini dengan, kita lihat di sini pasal ayat 11 mengatakan, tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Disinilah keteladanan daripada Uria sebagai seorang prajurit. Hadirin yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti kita ketahui, Daud kemudian melanjutkan dengan konspirasi yang berikutnya, yaitu dia memerintahkan Panglima Yoab untuk menempatkan Uria pada garis depan pertempuran, di mana di setiap zaman, bahkan sampai saat ini, daerah terdepan dalam suatu pertempuran ini adalah daerah yang paling beresiko.
orang mengatakannya adalah one way ticket. Artinya prajurit yang ditempatkan di garis depan, inilah prajurit yang face to face berhadapan langsung dengan musuh. Dan tentunya resiko untuk mati ini akan semakin besar. Dan itu yang dialami juga oleh Uria setelah ia ditempatkan oleh Panglima Yoab di garis depan. Dan akhirnya dia terbunuh dengan senjata daripada musuh. Kemudian setelah itu, kabar ini kemudian diberitahukan kepada Daud. Daud tentunya senang karena konspirasi ini ternyata berhasil. Dan setelah itu Daud kemudian memanggil Betsheba dan kemudian menikahinya. Dan ketika Daud menikahi Betsheba, tidak berapa lama kemudian Betsheba kemudian melahirkan seorang anak hasil daripada aib perselingkuhannya dengan Daud, karena hal tersebut dilakukan di luar nikah. Kemudian yang sebenarnya sudah saya buat dalam PowerPoint, di sini Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Sengaja Nathan datang tidak dengan teguran langsung, tetapi Nathan datang dengan menyampaikan suatu perumpamaan. Perumpamannya adalah seorang kaya yang serakah, yang demikian banyaknya harta dan juga domba-dombanya dan ternak-ternak lainnya. Namun ketika dia harus menjamu seorang tamu yang berkunjung ke rumahnya, dia lebih memilih untuk menagih hutang kepada tetangganya yang miskin, yang hanya memiliki 1 ekor domba, yang makan dari piala anak-anaknya, dan juga tidur dan bahkan diperlakukan hampir seperti anaknya sendiri. Dan disinilah muncul kegeraman Daud, dan dia kemudian memvonis hukuman kepada orang yang boleh dikatakan sebenarnya orang tersebut adalah fiktif. Namun demikian, itulah yang menjadi hukuman bagi Daud. Karena seperti kita ketahui, setelah itu Tuhan melalui Nabi Nathan mengatakan, mengapa engkau tega melakukannya? Dan akhirnya Tuhan mengutuki juga Daud, yaitu mengatakan bahwa mulai saat itu pedang dan tombak tidak akan pernah hilang dari keturunanmu, bahkan hingga hari ini. Dan seperti kita ketahui bahwa titik kulminasi daripada kehidupan Daud yang sangat populer, bahkan hingga hari ini bangsa Israel masih mengidola-idolakan figur tentang Daud. Seperti kita ketahui bahwa di bendera negara Israel ini ada sebuah lambang yang mereka sebut Star of David, di mana bangsa Israel masih memuji ataupun mengkultuskan figur Daud, yaitu dikarenakan Daud ini mempunyai prestasi yang sangat gemilang, yaitu ketika dia yang masih belia pada saat itu, masih kecil boleh dikatakan seperti itu, berhasil mengalahkan Goliat. Dan filosofi ini yang digunakan oleh bangsa Israel untuk mencantumkan Star of David di bendera mereka, di mana menurut mereka tidak selamanya yang besar bisa mengalahkan yang kecil, karena yang kecil pun pernah mengalahkan yang besar, yaitu pengalaman ketika Daud mengalahkan Goliat. Di mana seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini Israel dikelilingi oleh negara-negara yang notabene adalah memusuhinya dan menginginkan kehancurannya. Namun satu persatu kerajaan negara-negara tersebut akhirnya ditaklukkan oleh Israel di abad modern pada saat ini. Itulah filosofi daripada bendera Israel, Star yang mencantumkan Star of David. Namun demikian kita lihat bagaimana titik kulminasi Daud ketika kehidupannya menurun. Kehidupannya menurun ketika dia menghadapi anaknya yang notabene adalah anak paling disayang olehnya, yaitu Absalom. Absalom ternyata menjadi anak yang disayangi sekaligus anak yang paling kurang ajar. Karena seperti kita ketahui bahwa Absalom kemudian mengkontaminasi ataupun juga memprovokasi rakyat Israel untuk melawan Daud. Jadi ini adalah bagian daripada
konspirasi kudeta. Seperti itulah yang dilakukan oleh Daud terhadap Tuhan. Kemudian yang berikutnya, seperti kita ketahui bersama, bahwa ada hal yang, mohon maaf, saya harus share melalui renungan pada pagi hari ini, yang mungkin tidak pernah dibahas oleh para hamba Tuhan ataupun pendeta-pendeta lain, karena sepertinya ayat ini memang ataupun kisah ini tidak terlalu layak untuk diceritakan ataupun dibahas, yaitu Absalom pernah menghampiri para gundik-gundik daripada Raja Daud dan kemudian menidurinya di atas sotoh istana. Dan yang lebih ironis lagi adalah kejadian tersebut ditonton oleh rakyat Israel. Banyak rakyat menonton kejadian tersebut. Jadi kita bisa lihat betapa kurang ajarnya Absalom kepada ayahnya sendiri yang paling menyayanginya, yaitu Daud. Namun tragis, apa yang dilakukan Absalom ini akhirnya berbuah maut karena hukum Tuhan jelas. Dosa akan melahirkan maut. Upah dosa adalah maut. Sehingga seperti kita ketahui dalam pemberontakannya yang gagal, ketika dia melarikan diri, dia kemudian tersangkut dahan pohon, dan ketika dalam kondisi masih tergantung, namun masih hidup, dia kemudian dihabisi oleh Panglima Yoab yang mendendam kepadanya. Dan inilah yang membuat duka yang sedemikian rupa daripada Daud. Hadirin yang saya hormati, sebagai seorang prajurit TNI dan juga sebagai seorang perwira, saya beberapa kali ditugaskan ke daerah-daerah yang dikategorikan daerah konflik ataupun daerah rawan konflik. Dan saya bersyukur pada Tuhan, sebagai seorang perwira TNI, saya dipercayakan untuk memimpin pasukan untuk berangkat ke daerah operasi. Dan saya mengatakan kepada para anggota saya, apabila berada di daerah operasi, maka ada pameo yang dikatakan oleh seorang jenderal yang sampai saat ini saya ingat terus, yaitu seorang jenderal Angkatan Darat yang bernama Dading Kalbuadi pernah mengatakan bahwa setiap prajurit apabila terlalu lama berada di suatu daerah pertempuran, maka dia akan keranjingan 3W. W pertama itu adalah war atau perang itu sendiri. W kedua adalah wine, atau dia akan mabuk dengan minuman keras, ataupun juga dengan narkoba pada saat ini. Dan W yang ketiga, itu adalah woman. Nah, sehingga seringkali prajurit itu yang tertekan psikologisnya dalam suatu pertempuran, ini akan keranjingan 3W, dan tentunya mereka akan ada kemungkinan untuk melakukan perzinahan. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa apabila ada hal-hal yang busuk dalam suatu kelompok, maka ini bisa berakibat fatal bagi kelompok tersebut. Bahkan orang yang tidak berdosa akan ikut menanggungnya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Yunus yang membangkang daripada Tuhan berada di suatu kapal, maka kapal tersebut berkali-kali harus menghadapi yang namanya badai dan juga gelombang laut yang besar. Sampai dengan Yunus dibuang keluar dari kapal tersebut sehingga ditelan ikan, baru kapal tersebut terselamatkan karena laut kemudian menjadi teduh. Saya ketika memimpin pasukan, saya selalu mengatakan kepada anak buah agar mereka membawa foto keluarga. Sehingga ini adalah suatu pakem, ini suatu alat kendali untuk mereka bisa menghindari hal-hal yang mana menurut kebutuhan biologis memang itu dibutuhkan. Tetapi selayaknya seorang pejuang yang harus berkorban, seharusnya juga mereka tidak mengkhianati rumah tangganya, tidak mengkhianati istrinya terutama. Karena upah dosa sekali lagi adalah maut. Di mana kita ketahui bahwa apapun alasan yang
akan kita lakukan, itu pasti berdampak. Tuhan tidak mengenal daerah abu-abu. Buat Tuhan, penggarisannya jelas, yaitu hitam selalu akan dia katakan dosa, dan putih akan selalu dia katakan suci. Sehingga Amin. tidak ada yang bisa berkompromi dengan dosa. Sebagaimana gelap yang tidak bisa bersatu dengan terang. Yaitu dikala terang akan hadir, maka gelap harus minggir. Dikala gelap akan dihadirkan, maka kita harus pinggirkan dulu terang. Itulah yang namanya hadirat Tuhan. Sehingga kata-kata ini yang selalu saya katakan kepada rombongan pasukan saya, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau selamat, keluar dari daerah rawan, kalau kita mau selamat pulang kembali ke keluarga kita masing-masing, maka kita juga harus jaga hati, pikiran, dan juga perbuatan kita. Inilah yang selalu saya tekankan, bahwa tidak ada kompromi untuk setiap prajurit yang berada di daerah operasi, keranjingan 3W yang saya katakan tadi. War, kemudian wine, dan woman. Cara yang paling terbaik adalah selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan cara yang paling terbaik adalah selalu mengingat keluarga. Di mana keluarga selalu membentengi kita dengan doa-doa mereka. Keluarga selalu menunggu kedatangan kita. Sehingga kita tentunya ingin kembali dengan selamat. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya dari firman Tuhan yang saya bagikan adalah seperti kita ketahui bahwa Daud ini adalah seorang prajurit. Bahkan dia panglima perang. Hingga hari ini dia masih tetap dielukan oleh bangsa Israel. Tadi saya katakan bahwa bendera negara Israel menggunakan sebuah lambang yang mereka sebut Star of David, di mana mereka masih mengagung-agungkan kepahlawanan Daud ketika melawan Goliat. Namun ternyata bukan Daud prajurit yang paling ideal, yang paling teladan. Ada lagi yang lebih teladan, yaitu Uria. Seperti tadi kita bahas dalam kebenaran firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 11 ayatnya ke-8 dan ke-9, itu Uria dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke rumahnya, walaupun ini sudah ditawarkan, bahkan diperintahkan oleh rajanya, untuk selanjutnya memperoleh kenikmatan, bahkan bisa tidur dengan istrinya. Karena sebagai prajurit, hatinya lebih kepada bagaimana kawan-kawannya dan perjuangannya. Jadi menurut saya, yang paling ideal apabila kita mengambil figur prajurit Israel, ini bukan Daud, seperti yang dielulukan oleh bangsa Israel hari ini, tetapi Uria. Namun Uria adalah bagian daripada konspirasi Daud, sehingga dia dihilangkan. Namun sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Daud ini tentunya berdampak, dia dihukum Tuhan, dan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Absalom, maka Daud tidak bisa marah karena dia tahu bahwa itulah perbuatan yang dia lakukan terhadap Tuhan. Jadi hadirin sekalian, terutama mungkin kalau ada bapak-bapak di sini atau ada kaum pria, saya ingatkan sekali lagi bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada kompromi, tidak ada kebutuhan-kebutuhan biologis ataupun kebutuhan-kebutuhan lain karena mungkin kita kesepian atau mungkin karena kita stres dengan pekerjaan sehingga perlu hiburan, kemudian kita berkompromi dengan dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tidak pernah mengenal daerah abu-abu atau gray area. Menurut Tuhan, hitam itu adalah dosa, dan apabila mengikuti Dia, kita harus memelihara hati dan pikiran serta perbuatan kita seputih-putihnya atau sesuci-sucinya. Demikian mungkin yang bisa saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan dalam sebagian pembacaan daripada sebagian kebenaran firman Tuhan melalui kitab suci Alkitab, dan juga tadi kita sudah merenungkannya, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkannya atau
mewujudkannya, mengimplementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Ibu Lydia, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, tentunya kita diberkati oleh firman Tuhan yang hari ini simple tetapi mengena ya. Ada satu pesan yang disampaikan kepada kita tentang sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Rano Tilaan. Dan saudara, mungkin ada waktu sedikit kita bisa diskusi untuk bersama-sama. Mungkin ada yang bisa ditanyakan sesuai dengan sehubungan dengan firman Tuhan ini. Boleh Pak Rano, mungkin ada dari partisipan yang mau bertanya kepada Pak Rano. Silakan saudara, ada kesempatan kita bisa sharing dengan Bapak Brigjen TNI Bapak Rano Tilaar yang hari ini boleh berbagi berkat kepada kita. Mungkin saudara mau bertanya tentang firman yang disampaikan atau sharing sesuatu, boleh silakan. Yang penting masih berbau rohani. Amin. Haleluya. Very good morning. Ya, Minta good morning, 1-2 menit dong. Susmeta Tom dari Florida. Silakan, Susmeta. Haleluya. Iya, salam semua saudaraku ya, selamat pagi ya. Kalau Selamat pagi pagi. ini kita diberkati firman Tuhan, saya cuma Amin. sedikit sharing ya. Saya pernah menjadi istri seorang, bukan pernah, maksudnya suami saya dulu sebelum ganti tugas gitu ya, dia adalah seorang angkatan laut ya. Setiap dia tugas itu bukan seminggu 2 minggu, bisa 3 bulan 6 bulan. Ini kepala kalau nggak punya Tuhan Yesus ini selalu negatif gitu ya. Aduh gimana gitu. So sangat tersiksa sekali ya. Tapi puji Tuhan apa yang seperti disampaikan Bapak ini luar biasa sekali menguatkannya, membawa foto ya. Dia bilang juga begitu. I'm staring at your picture every day. So there is no place to do to do a bad thing, katanya dia bilang begitu ya, luar biasa sekali. Jadi anak-anak Tuhan ya dimanapun berada, kalau yang suaminya gitu ya bertugas atau apa gitu ya, tetap mendoakan, karena doa seorang istri itu memang bagus sekali gitu ya, mengingatkan mereka aja, katanya connected gitu ya, luar biasa. Terima kasih buat firman Tuhan dan analogi dan ininya Pak, terima kasih sekali saya dikuatkan. Tapi puji Tuhan setelah beberapa tahun join as angkatan laut, kemudian puji Tuhan atas permintaan saya kepada dia dan diizinkan Tuhan, kemudian dia pindah ya. Saya sudah tidak mau lagi ditinggal 6 bulan. Terima kasih. Yes. Puji Tuhan. Terima kasih Susmeta dari Florida. Mungkin ada yang mau ditanggepin Pak Rano, silakan Pak. Salam. Shalom. Shalom Pak, silakan Pak. Iya, Bapak Pendeta Rudi Pitoy, silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Rano. Ini memang satu hal yang sangat serius karena ini masalah perselingkuhan. Dia terjadi bukan untuk dari tentara atau pelaut. Saya ini pelaut. Saya pelaut bekas nakoda kapal internasional. Jadi saya tahu persis. Tapi yang kita bicarakan ini selingkuh. Selingkuh bukan hanya tentara atau apa, tapi di darat lebih hebat selingkuhnya. Tapi bukan itu yang saya akan tanyakan. Saya akan membicarakan mengenai Daud. Daud jadi urapi Tuhan, kemudian dia membuat dosa yang sangat besar. Sehingga dia ditegur oleh, tadi sudah dijelaskan, oleh Nabi Nathan. Dan dia mempunyai hati yang lemah lembut dan dia bertobat. Tapi pada waktu Nathan menegur dia, Daud sangat marah. Dengan perumpamaan seorang kaya mengambil domba betina, dan ini Daud sangat marah. Apa kata Daud kepada perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi Nathan? Bahwa orang yang jahat itu harus harus mengganti 4 kali lipat. 4 kali lipat, kita bisa baca ini, 4 kali lipat dari apa yang dia perbuat. Dan kita lihat ini merupakan nubuatan. Karena saya melihat di sini, ayatnya di 2 Samuel 12:10, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu selama-lamanya. Sehingga kalau kita mempelajari, akhirnya keturunan Daud, Absalom,
mengambil alih kekuasaannya sampai dia lari. Dan kemudian kita lihat juga, dan Tuhan sangat, ini sangat penting yang ayat 2 Samuel 12:10, saya akan bacanya karena dia sudah menghina Allah. Di sini dikatakan mengambil istri orang itu menghina Allah. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Jadi kalau orang itu berzina dengan demikian rupa, dia menghina Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Daud akan mengganti 4 kali lipat itu terjadi untuk dia. Dia lari dan sebagainya, dan ayatnya selanjutnya mengatakan bahwa malapetaka padamu datang dari keturunanmu. 12:10. Jadi kita harus hati-hati dalam perselingkuhan. Jadi ini contoh bagi kita dimanapun kita berada sebagai laki-laki kan. Karena saya saya tidak memuji diri. Waktu saya belajar di Eropa sana 1 tahun lebih, apalagi di Prancis kan. Tapi hanya kekuatan doa. Hanya kekuatan doa supaya kita dipimpin Roh Kudus. Jadi sebelum berbuat dosa, Roh Kudus sudah membisikkan pada kita ini dosa. Jadi saudara, Tuhan, ini perumpamaan untuk bukan laki-laki saja, tapi wanita juga. Karena begitu banyak teman-teman saya pelaut belayar 2 tahun, kirim uang dolar, sampai pulang dari rumahnya sudah digade dan dia sudah lari dengan laki-laki lain. Jadi kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita, hanya bersandar pada Tuhan. Amin, amin. Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tiap hari, sebagaimana dikatakan oleh Pak Rano, tiap pagi selalu mencari Tuhan, berdoa, dan dengan istri anak ini kita harus mencontohkan. Dan terima kasih banyak, dan saya juga terima kasih, saya ada kenalan teman dari Pak Rano, namanya Servi Lolowang. Servi Lolowang, sekarang dia kolonel, dia sama-sama saya sekarang, kita banyak belajar Alkitab. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Pak Rano, pendeta di Vito ini pendeta senior yang sudah berumur 87 tahun, tapi masih begitu luar biasa dan sangat semangat. 85. Baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan Pak Rano ditanggepin, mungkin setelah ini Ibu Emi Bos ini kelihatan sudah mau bertanya. Silakan Pak Rano, boleh ditanggap. Ya, jadi ini rupanya ada 1 istri pelaut dan 2 pelaut. Saya mendukung lagu Manado yang mengatakan siapa bilang pelaut mata keranjang. Ya. Tetapi ya mohon maaf ya, ini bicara sedikit orang dewasa bahwa teman-teman pelaut saya, teman-teman TNI Angkatan Laut saya, terutama korpsnya yang dari pelaut, ini mengatakan bahwa mohon maaf kalau saya mengatakan ini, mereka mengatakan yang penting botolnya dibawa pulang. Nah, begitu. Jadi artinya kesetiaannya itu tetap harus buat istrinya, walaupun bisa saja mencari kesenangan di setiap pelabuhan. Jadi ini yang saya katakan tadi, ya, upah dosa adalah maut. Bahwa kembali lagi 3W yang saya katakan tadi, bahwa setiap prajurit akan keranjingan kalau misalnya berada di daerah garis depan, ya, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara sama saja. Mereka punya garis depan dan punya titik-titik di mana yang paling resikonya paling tinggi, berhadapan langsung face to face dengan musuh. Jadi disitulah dikatakan para prajurit yang terlalu lama berada di daerah kritis ini akan keranjingan 3W tadi, yaitu war atau perang itu sendiri, wine, anggur ataupun juga narkoba, kemudian dan yang ketiga adalah woman. Nah, seperti kita lihat bahwa prajurit yang ada di Vietnam, kita bisa lihat dari film-film tentara Vietnam, kemudian film Perang Dunia Kedua,
kenapa Jerman kalah, karena setiap kali di daerah pendudukan ini jenderal-jenderalnya kemudian mencari seorang pelacur, kemudian demikian juga anak buahnya ini otomatis melakukan hal yang lebih parah daripada pimpinannya, karena dalam militer itu ada kata-kata mengatakan guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Kemudian yang berikutnya kita juga lihat pada saat waktu Perang Jepang, Perang Dunia Kedua, tentara Jepang ini di mana mereka berada, mereka harus disuguhi dengan yang namanya Yugun Yanfu. Tapi sekali lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, upah dosa adalah maut. Jadi ketiga W tadi itu akan kalau terlalu banyak akan menjadi keranjingan, dan kalau mencobanya sekali saja itu akan menjadi kecanduan. Sekali ingin dua kali selanjutnya ingin berkali-kali, dan bahkan tidak bisa lepas daripada itu. Karena benar kata Tuhan, upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada kompromi dengan yang namanya dosa. Sekali kita berbuat dosa, maka dosa akan memperbudak kita. Dan inilah yang selalu saya tekankan dalam diri saya sendiri dan setiap orang-orang yang menjadi bagian daripada komando dan pengendalian saya. Saya rasa demikian, Bu Lydia. Mohon maaf, jam 06.00 saya harus ada kegiatan lagi. Jadi kali ini mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rano, puji nama Tuhan. Ya, sudah cukup ya saudara. Mungkin ada satu pertanyaan Pak Rano, ini dari Ibu Susmeta Tong, karena yang dia suaminya adalah angkatan laut di Amerika ya. Kalau di Indonesia, apakah seorang yang bekerja seperti Bapak gini ya, Brigjen di dalam satu departemen kemiliteran, apakah bisa pindah ke departemen lain begitu katanya? Ya. Silakan Pak Rano. Ya. Jadi bisa, karena struktur daripada institusi TNI ini tidak saja hanya di angkatan, tetapi juga ada yang namanya Markas Besar TNI. Nah, Markas Besar TNI ini merupakan bagian yang mana di dalamnya tidak saja didominasi oleh personil yang berasal dari satu angkatan, tapi ada dari 3 angkatan, darat, laut, udara. Itulah Mabes TNI. Kemudian kita ketahui bahwa personil TNI aktif bisa juga bertugas di Polhukam. Ya, ini Polhukam juga selain ada pegawai negeri sipil, ada juga yang namanya personil TNI, baik dari TNI AL, TNI AD maupun TNI AU. Kemudian demikian juga dengan Kementerian Pertahanan sama. Jadi ini komposisinya ada dari angkatan-angkatan lain. Sehingga kita kalau sudah berkarir di angkatan, contohnya di Angkatan Laut, maka apabila kita ingin bergabung dengan rekan-rekan yang lain, berada dalam satu atap, satu kantor, kita mungkin nantinya akan bergabung dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, dan juga di badan-badan yang lain yang masih menggunakan personel TNI yang aktif. Salah satunya adalah BNPT. Ini dan juga Mabes TNI yang saya katakan tadi. Demikian. Terima kasih Pak Rano untuk penjelasannya. Baik, sebelum Bapak mundur, kami mau berdoa buat Bapak, Pak. Boleh sebentar? Saudara, kita angkat tangan kita untuk memberkati hamba Tuhan, Bapak Rano Tilaar, yang Tuhan mau pakai luar biasa. Tempat pekerjaannya bahkan menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungannya. Mari saudara, angkat tangan kita yang merasa diberkati oleh firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau berkati Bapak Brigjen Rano Tilaar Tuhan, yang hari ini berkenan untuk hadir di ruang Zoom daripada doa pagi saat Tuhan. Engkau memberkati apa yang boleh hambamu ini sampaikan, menjadi kekuatan bagi kami, bahwa dosa, upah dosa adalah maut, dan kami tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Buat kami tidak kompromi Tuhan. Kami tahu bahwa dosa itu akan mengikat dan menjadi candu. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan bukan hanya para pria tetapi wanita juga. Kami boleh diingatkan akan takut kepada dosa. Bapak, kami mengucap syukur, berkati Bapak Rano Tilaar Tuhan,
di dalam pekerjaannya sebagai kepala garnisun pertama daripada Jakarta. Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dimanapun hambamu ini boleh berada di dalam karyanya Tuhan, di dalam karirnya Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan hambamu ini boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan. Sebagai kepala Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan wibawa Allah, Engkau memberikan karisma Tuhan turun atas hambamu ini. Berkati pribadinya, berkati keluarga rumah tangganya, berkati apa yang dilakukan oleh Pak Rano Tuhan. Tuhan buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat terus dia menjadi kepala Tuhan, bukan editor. Awak dia terus naik Tuhan dan tidak pernah turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati juga pelayanan rohaninya Tuhan. Engkau bekali dengan kuat, kuasa, hikmat, pengertian, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami memberkati Bapak Rano Pilar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan hati yang akan Tuhan Engkau berikan kepada hambamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 53 partisipan di tempat ini semua juga diberkati oleh kuatan firman Tuhan, dan boleh selanjutnya kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.